Ada pepatah, di balik pria sukses ada wanita sukses di belakangnya. Ini juga berlaku kebalikannya. Kalau di balik kurang lebih di balik pria jahat ada wanita jahat di belakangnya. Hari ini Intan mau membahas istri dari Mao Zedong. Kita semua tahu di bawah kepemimpinannya Mao Zedong itu jutaan warga sipil Tiongkok itu tewas, dan Mao Zedong itu terkenal dengan salah satu rejim paling berdarah sepanjang sejarah. Intan sudah pernah ngebahas Mao Zedong sebelumnya. Di video ini tak bahas istrinya yang ikut andil dalam kekejamannya Mao Zedong. Gara-gara si istri ini 2 juta warga sipil tewas. Siapakah dia? Dia adalah Jiang Qing. Tajia ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya, Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Karosa Audio Mobil Makassar. Terus semangat berkarya, semoga sehat-sehat selalu buat tim Intan Dynasty. Terima kasih buat teman-teman yang mau menulis pesan supaya pesannya itu bisa Intan bacakan di video berikutnya. Teman-teman bisa menulis via Saweria, yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Okay, let's start! Jiang Qing lahir pada tanggal 19 Maret 1914 dengan nama lahir Li Shumeng. Lah kenapa kok dipanggil Jiang Qing? Kok beda amat jauhnya ya? Kan Jiang Qing ini artis. Artis itu kan punya nama panggung. Ya Jiang Qing ini nama panggungnya itu. Jiang Qing sejak kecil itu sudah hidup menderita. Dia lahir dari keluarga yang miskin, makan saja kekurangan. Ayahnya juga tukang kayu, penghasilannya minim. Bahkan menurut New York Times, lewat artikel tulisan dari Fogg Butterfield, dikatakan kalau ibunya Jiang Qing ini pelacur. Dia itu ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya itu habis menghamili nggak mau tanggung jawab. Karena Jiang Qing ini miskin, lagi pula dia itu statusnya adalah anak haram. Di sekolah itu dia dikucilkan, dipandang rendah sama temen-temennya. Sampai di tahun 1926 akhirnya Jiang Qing ini bersama ibunya itu keluar dari sekolah dan pergi ke Tianjin. Di Tianjin itu Jiang Qing itu bekerja di perusahaan rokok untuk menyambung hidupnya. Padahal Jiang Qing ini usianya pada saat itu masih 13 tahun, sudah disuruh kerja, kasihan semestinya. Jiang Qing akhirnya tumbuh besar menjadi wanita yang cantik. Di tahun 1929 Jiang Qing ini bergabung dengan teater eksperimental Shantung di Jinan dan belajar seni peran di sana. Di tahun 1931 Jiang Qing ini berkenalan dengan Yu Zhiwei, seorang pemuda yang 3 tahun lebih tua dari dia. Dan Yu Zhiwei ini itu anggota Partai Komunis Bawah Tanah. Dari Yu Zhiwei ini akhirnya Jiang Qing mengenal Partai Komunis. Jiang Qing dan Yu Zhiwei ini ada ketertarikan sehingga mereka pun menikah. Pada bulan Februari 1933, Jiang Qing dan suaminya itu mengambil sumpah menjadi anggota sayap pemuda di Partai Komunis Tiongkok. Di situ Jiang Qing itu sekalian ada sambilan ya, sambilan membintangi drama-drama amatir. Soalnya Jiang Qing kan artis, yaitu nama panggungnya itu Jiang Qing itu. Tapi Jiang Qing itu bukan artis yang besar, artis ngehit gitu, enggak ya. Jiang Qing ini artis yang biasa-biasa saja. Pernikahan Jiang Qing dan Yu Zhiwei ini enggak bertahan lama dan akhirnya mereka bercerai. Pada bulan Juli 1937 itu adalah saat Jepang menginvasi Tiongkok. Di sana Jepang itu meluluh lantakkan hampir semua industri film di Tiongkok sehingga Jiang Qing ini jobless. Jiang Qing pun ya selain nggak ada kerjaan, dia juga mikirin keselamatannya dia sendiri. Dia akhirnya pergi ke Yan'an. Di sana dia bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok yang melakukan gerakan revolusi diam-diam untuk menumpas Jepang, untuk mengusir Jepang. Di sana Jiang Qing ini berkenalan dengan Mao Zedong yang merupakan ketua dari Partai Komunis Tiongkok. Pada saat itu usianya Mao Zedong 45 tahun, Jiang Qing 23 tahun.
Mao Zedong itu benernya pada saat itu sudah punya istri, yaitu He Zhizhen, di mana He Zhizhen ini dicintai oleh anggota Partai Komunis Tiongkok karena He Zhizhen ini setia banget sama Mao Zedong. Pas Long March didampingi loh Mao Zedong itu. Apa tuh Long March itu? Long March itu saat Partai Komunis dikejar-kejar oleh Partai Nasionalis. Partai Komunis itu melarikan diri sepanjang 9.000 km jalan kaki tuh guys, selama 370 hari. Itu loh pada saat He Zhizhen itu hamil. Dibarengin terus loh Mao Zedong. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu Long March, kenapa ada Long March, detailnya Long March kayak gimana, Intan pernah bahas di video Intan tentang Mao Zedong. Ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Lah ini kan sekarang kondisinya He Zhizhen ini lagi sakit, dia lagi berobat di Rusia. Lah kok Mao Zedongnya malah selingkuh? Nggak inget apa kalau He Zhizhen itu sudah ngasih 6 anak ke Mao Zedong? Nggak inget apa kalau He Zhizhen ini sudah ngebarengi Long March saat beliau itu lagi hamil. Tapi ya namanya orang bucin ya guys ya, nggak peduli umur 17, nggak peduli umur 45, kelakuannya itu sama saja. Lebih gampang nyebokin kita daripada nasehatin orang bucin. Ya, yang cinta kan saya, bukan kamu. Meskipun ditentang oleh seluruh anggota Partai Komunis, Mao Zedong mah bodo amat. Pada tanggal 28 November 1938, Mao Zedong dan Jiang Jing ini menikah dalam upacara kecil yang tertutup. Saat statusnya He Zhizhen ini belum dicerai. Jiang Jing itu dipaksa untuk menandatangani kontrak dengan Partai Komunis yang mengatakan kalau Jiang Jing ini tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Ditandatangani sama Jiang Jing. Setelah kelar semuanya barulah dicerai itu He Zhizhen. Jiang Jing dan Mao Zedong itu punya satu anak cewek yang lahir di tahun 1940, namanya adalah Li. Nah, seperti yang kita semua ketahui, pada tahun 1949 Partai Komunis itu menang melawan Partai Nasionalis sehingga berdirilah negara RRC, Republik Rakyat Tiongkok. Di sana Mao Zedong menjadi ketuanya atau menjadi orang nomor satunya Tiongkok pada saat itu. Jiang Jing nggak bisa dong diem aja. Ngapain dia kawin sama bapak-bapak yang umurnya 2 kali lipat dibanding umurnya dia kalau dia nggak dapet jatah apa-apa. Dia pengen dong dapat jatah kekuasaan. Mulailah Jiang Jing itu cawe-cawe di dunia politik. Wis persetan dengan tanda tangan yang kemarin itu wis sudah nggak berlaku itu. Pada tahun 1960 Jiang Jing ini sudah dipanggil Madam Mao. Dan Jiang Jing ini mulai mengkritik opera Tiongkok yang borjuis dan hampir dibubarkan semua opera-opera Tiongkok. Boleh opera Tiongkok itu main itu boleh, tapi yang tema-temanya itu revolusioner, nggak boleh yang ada tema-tema baratnya itu nggak boleh. Kalau ngelanggar ya wis siap-siap kepalanya hilang. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang Mao Zedong, di situ Intan bilang kalau Mao Zedong itu pernah ngeluarkan programnya itu namanya Lompatan Jauh ke Depan. Di program itu program yang bisa dibilang blunder besar. Banyak warga sipil yang meninggal, yang tewas, plus ditambah lagi gara-gara program itu ekonominya Tiongkok itu jeblok banget sampai jadi salah satu negara termiskin di dunia. Gara-gara lompatan jauh ke depan itu sebenarnya Mao Zedong itu merasa dia itu down, dia itu ya merasa nggak enak gitu kan ya. Terus dia mau ngadakan program lagi yaitu revolusi budaya, tapi dia nyuruh istrinya Jiang Jing untuk jadi ketua di revolusi budaya tersebut. Dimana revolusi budaya ini juga makan banyak korban. Ya gak jauh beda sama lompatan jauh ke depan, sama-sama kejamnya. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu lompatan jauh ke depan, apa revolusi budaya, kenapa ada program itu, efeknya apa, ditonton aja videonya Intan tentang Mao Zedong. Pokoknya Jiang Jing sejak dikasih amanat menjadi ketua di program revolusi budaya ini, Jiang Jing itu mendapatkan kekuasaan tak terbatas. Jadi Jiang Jing ini ibarat kaisar, kebal hukum dan boleh menghukum.
Jiang Jing ini membentuk kelompok yang dinamakan kelompok 4 bersama dengan Zhang Junjiao, Yao Wenyuan, dan Ha Wang Hongwen. Yang ketuanya adalah Jiang Jing. Kelompok 4 inilah yang efektif mengatur kekuasaan pada revolusi budaya. Apalagi pada saat itu Mao Zedong itu sakit keras ya. Jadi kelompok 4 ini yang ngatur pemerintahan di Tiongkok. Ini adalah masa di mana-mana Tiongkok itu kelam-kelamnya. Menakutkan banget sikonnya pada saat ini. Kalau salah ngomong dikit aja, kepala bisa hilang. Setelah Mao Zedong meninggal di tahun 1976, Partai Komunis itu dari awal kan kelihatan ya kalau dia itu tidak seneng sama Jiang Jing. Sebenarnya saat mengeluarkan program revolusi budaya itu juga banyak yang nggak seneng. Revolusi budaya ini program apa atau ini program gak jelas, program yang merusak bangsa. Setelah Mao Zedong meninggal, barulah Partai Komunis ini memerangi geng 4 tersebut. Barulah kecaman geng 4 itu secara nasional dimulai. Yang memuncak itu pada bulan Desember 1976 bersamaan dengan dirilisnya berkas-berkas yang berkaitan dengan kejahatan geng 4. Kemudian geng 4 pun ditahan. Jiang Jing itu dipenjara di penjara Jinzheng selama 5 tahun. Di sana Jiang Jing ini dipukuli, dibiarkan kelaparan, disiksa. Meanwhile, rakyat itu berpesta, perayaan ada di mana-mana karena Jiang Jing ini sudah ketangkep. Deng Xiaoping yang pada saat itu adalah orang nomor satunya Tiongkok. Deng Xiaoping ini juga korban dari revolusi budaya ya. Diapakan aja Deng Xiaoping selama revolusi budaya? Silakan nonton video Intan tentang Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping ini kepengen membuka persidangan itu untuk umum. Wes ini loh, liaten Jiang Jing itu di sidang itu liaten, dilihat, dibeberkan di depan masa, wes gak tertutupan lagi. Di persidangan itu Jiang Jing ini ngeyel, dia itu sempat bilang bahwa dia itu nggak bersalah, padahal jelas-jelas jutaan warga tewas, tapi dia bilang ini yang terbaik untuk Tiongkok. 人民参加的无产阶级文化大革命啊，毛泽东主席的妻子38年整了，认识还不止。 Pada tanggal 25 Januari 1981, Jiang Jing divonis eksekusi mati. Setelah vonis dijatuhkan, Jiang Jing itu diseretkan, dia itu sampai meronta-ronta sejadi-jadinya sambil berseru untuk menggulingkan Deng Xiaoping. Jiang Jing 死刑，反其而令之刑。 Pada tahun 1983, hukumannya Jiang Jing ini berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Saat di penjara, Jiang Jing ini didiagnosa kanker tenggorokan. Tapi Jiang Jing ini menolak untuk operasi. Ya akhirnya Jiang Jing dibebaskan dengan alasan medis. Ya memang benar ya guys ya. Ngapain dia menjarain Jiang Jing kalau dioperasi kan duitnya kan yang keluar pemerintah tuh. Biarin aja sih dilepaskan, toh dia sudah tua bisa apa juga. Pada tanggal 14 Mei 1991, Jiang Jing itu gantung diri di rumah sakit di usianya yang ke-77 tahun. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Jiang Jing, dan ini bahasanya ini sedikit banget ya dibanding dengan biografinya yang panjang banget sebenarnya. Ini Intan wes mencoba tak persingkat, tak ambilin yang penting-penting. Silakan kalau misalkan teman-teman mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena
film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.